Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, untuk perkuliahan hari ini saya sampaikan melalui kanal YouTube saya. Nah, eh, pada mata kuliah kali ini, etika dan profesi, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Mohon maaf, kemarin banyak yang kosong karena persiapan untuk Posnasma. Dan alhamdulillah kampus kita mendapatkan juara umum itu berkat doa dan dukungan dari teman-teman semuanya, teman mahasiswa. Terima kasih atas dukungan dan eh, doanya. Nah, selanjutnya teman-teman yang akan saya sampaikan langsung saja ke mata kuliah kita. Nah, ke mata kuliah kita hari ini saya akan menyampaikan dua hal penting. Yang pertama adalah konsep peran guru pendidikan jasmani di sekolah sebagai suatu profesi yang ada pada kita. Nah, tidak menutup kemungkinan karena seperti yang saya sampaikan dulu, karena kita berlatar belakang SPD keolahragaan, nah ini bidang yang paling banyak masuknya itu dalam profesi pendidikan guru atau guru olahraga. Nah, selanjutnya teman-teman, eh, sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana sih eh, etika dalam suatu guru itu, yakni salah satunya adalah untuk menjalankan apa yang dinamakan apa ya? Kemarin itu menjelaskan terkait, mohon maaf sebentar saya cek dulu. Kode etik ya, kode etik guru yang semuanya sudah saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Intinya apa? Kode etik itu adalah membimbing tingkah laku sendiri kepada seorang guru tersebut. Teman-teman di pertemuan awal kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya seseorang itu harus hidup dengan yang namanya aturan atau norma yang ada di sekitar kita. Nah, begitu juga setelah Anda menjadi atau masuk dalam suatu keprofesian. Nah, masuk ke dalam suatu keprofesian, Anda harus menjalankan apa yang dinamakan peraturan atau norma yang ada di sekitar Anda. Anda menjadi guru, kode etik inilah yang mengaturnya. Kalau sudah sampaikan beberapa poin yang menunjang pekerjaan guru tersebut. Oke, langsung saja teman-teman akan saya sampaikan apa yang dinamakan materi kita hari ini adalah peran guru pendidikan jasmani atau guru olahraga. Dan saya share PowerPoint-nya. Oh, itu dua ya itu. Terus yang pertama, yang kedua, saya akan menyampaikan materi tugas yang akan kita kerjakan secara observasi di lapangan. Nah, nanti bentuknya seperti apa akan saya sampaikan di selanjutnya setelah materi perkuliahan hari ini. Oke, terima kasih. Oh, iya, untuk presensi, teman-teman, sekali lagi saya mohon dengan sangat tolong diselesaikan menonton video ini agar teman-teman memahami, ya, memahami satu materi hari ini dan tugas yang diberikan. Jangan sampai ini hanya untuk mencari presensi saja, ya. Saya minta tolong nanti selesai ini atau selesai video ini diputar, teman-teman bisa memahami satu materinya dan tugas videonya. Saya buat tidak lama dah. Saya buat mungkin hanya setengah jam saja, teman-teman bisa memahami video ini. Jadi tidak terlalu lama. Kalau nonton nonton kanal YouTube yang lain aja bisa lama. Kenapa ini yang penting bagi teman-teman sekalian tidak dilamakan, gitu. Oke? Nanti untuk teknis presensinya akan saya jelaskan di awal. Sorry, akan jelaskan di dalam materi bagaimana presensinya.
Oke, silahkan menikmati video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai materi untuk hari ini. Ini etika dan profesi, mata kuliah etika dan profesi dengan judul peran guru pendidikan jasmani. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini adalah potret guru yang teman-teman bisa lihat, ya. Kita kita jadikan adalah guru pendidikan jasmani plus 62. Ya, teman-teman mungkin dulu kebayang jadi seorang guru itu adalah eh, profesi yang mengasihkan karena apa? Profesinya hanya kelas sempritan. Nah, salah seperti itu. Ya, salah seperti itu. Kalau sempritan ya yang di jalan-jalan itu banyak yang nyemprit-nyemprit seperti itu. Nah, tapi guru ini apa? Guru ini adalah salah satu eh, pekerjaan yang tentunya mulia, sangat mulia sekali, yang salah satunya adalah menyelenggarakan pendidikan dalam mata kuliah atau mata pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani. Nah, guru diidentikan dengan selalu pakaiannya tidak formal. Nah, pakaiannya pakai training, atasannya pakai mungkin baju, kaos. Nah, tapi sekarang sudah berubah ya. Teman-teman guru sekarang sudah banyak sekali yang pakaiannya bagus-bagus, branded juga. Katakanlah brandednya ya Adidas, Nike. Nah, banyak sekali seperti itu. Malah sekarang ini sedikit di industri olahraga sekarang perang brand sekarang sudah menjadi ya, kompetisinya sudah menjadi sehat. Kalau dulu hanya dikuasai dua dua apa ya merek, sekarang beberapa merek, entah itu merek internasional atau merek dalam negeri. Teman-teman mungkin kalau di olahraga, sorry, teman-teman mungkin kalau sedang olahraga, main futsal atau tim futsalnya atau tim volleynya sekarang bajunya sudah merek semua, ya tidak merek internasional tapi juga bisa merek dalam negeri. Nah, ini salah satu ciri khas pendidikan atau guru olahraga di Indonesia. Nah, entah itu badannya proporsional atau badannya obesitas. Nah, ini sering sekali seperti itu. Nah, apa itu guru olahraga atau penjas atau penjaskes? Nah, teman-teman sebelum memahami ini, kenapa sih ada nama penjas, penjaskes, sama apa ya? Olahraga adalah seperti itu. Mungkin teman-teman bisa sudah memahaminya dulu di materi kuliah filsafat yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen kalian semuanya, bagaimana nama itu bisa terjadi atau bisa kok namanya kok sekarang kok kamu ya berubah-ubah ya, ada penjas, ada anu. Nah, teman-teman mungkin Bapak Ibu dosen sudah pernah menyampaikan di mata kuliah filsafat kalau tidak salah. Nah, saya ingatkan lagi bahwa dulu itu olahraga itu namanya adalah tari. Nah, apa tari ya? Atau yoga, kalau dulu nyebutnya nggak tari tapi dance. Kemudian jadi sport gimnastik, kemudian menjadi eh, eh, bukan sport gimnastik, dulu itu namanya gimnastik. Nah, dulu tuh tari, kemudian olahraga, ada sport saja, kemudian lagi ya, banyak sekali nama-namanya, hingga mulai dari tari hingga menjadi olahraga sports. Kemudian menjadi lagi pendidikan jasmani. Ada lagi namanya itu malah ada yang namanya eh, movement body, banyak sekali.
Nah, akhirnya sekarang ini kita kenal dengan guru olahraga atau guru pendidikan jasmani. Apa itu guru pendidikan jasmani? Tadi secara singkat ya. Terus apa itu namanya guru pendidikan jasmani? Itu seorang yang memiliki jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus, kompetensi dalam usaha pendidikan dan pengajaran, memberikan pelajaran penjas orkas. Kompetensi kemarin sudah saya sampaikan. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu intinya adalah keahlian khusus yang melatar belakangi individu tersebut. Dalam hal ini adalah latar belakang pendidikannya. Teman-teman, sebelum Anda besok menginjak profesi, Anda sudah diberikan atau Anda sedang mendalami kompetensi ini di bidang olahraga atau di bidang pendidikan jasmani. Nah, besok kalau sudah semester berapa ya, 6 ke atas, Anda dijuruskan. Ada tiga profil, mau pendidikan jasmani, mau eh, kalau kepelatihan olahraga, atau mau sport entrepreneur. Nah, teman-teman bisa pilih tuh, mau yang mana, mau mendalami yang mana, mau pendidikan, mau kepelatihan, atau entertain. Nah, oh Pak, alih jadi artis apa? Entertain ini artinya adalah bagaimana teman-teman dapat membisniskan olahraga. Oh Pak, jadi apa namanya judi, jadi bandar gitu. Apakah termasuk seperti itu? Tidak. Bahwasanya apa yang dinamakan sport entertainment ini adalah seperti profesi yang saat ini sudah dijalankan oleh Pak Abdian. Nah, Pak Abdian itu juga termasuk satu sport entertainment, entertain juga. Kenapa? Karena Pak Abdian satu, Pak Abdian membuat apa namanya keronjang. Nah, keronjang ini Pak Abdian juga memperdagangkan dalam dalam tanda kutip. Maksudnya memperdagangkan intinya adalah mengenalkan. Selanjutnya kan pasti ada alatnya, ada sarana prasarananya. Nah, ini diperjualbelikan, maksudnya seperti itu. Nah, atau bisa juga tenaga profesional yang menangani proses kegiatan belajar pengajar antar peserta didik dan lingkungannya yang diatur secara sistematis dengan tujuan membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Intinya apa? Ini adalah seorang guru yang memiliki tujuan adalah untuk membentuk jasmani dan rohani para siswanya. Loh, apakah rohani itu termasuk dalam pendidikan jasmani? Kenapa? Tidak keseluruhan, tidak keseluruhan rohaninya. Akan tetapi apa? Contoh, teman-teman kalau misalkan mau mau melakukan kegiatan di olahraga pasti melakukan berdoa atau ketika melakukan sebuah gerakan pasti dimasukkan beberapa pesan-pesan rohani. Nah, inilah yang dimaksud tidak sebagian besar sih, tapi hanya beberapa saja yang diperkenalkan rohaninya. Jadi untuk jasmani ya kegiatan kita, aktivitas fisik kita. Tapi kalau rohani ya seperti itu tadi. Kemudian seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi atau kewenangan untuk mengajarkan penjas orkes. Nah, pentingnya kompetensi tadi atau keahlian khusus ini apa? Membuat seorang pengetahuannya menjadi lebih. Lebih maksudnya seperti apa? Teman-teman mungkin ada dua individu, satu kepelatihan olahraga, basicnya kepelatihan olahraga, satu basicnya pendidikan jasmani. Nah, ketika disuruh ngajar, ketika disuruh masuk di lingkungan kependidikan olahraga, seorang pelatih dan seorang guru ini lebih terampil adalah seorang guru. Karena apa? Pelatih mungkin bisa ya memberikan teknik, memberikan taktik, tapi bagaimana mengatur kelasnya ini yang menjadi ciri khasnya atau menjadi pembedanya. Beda lagi disuruh melatih.
antara kepelatihan olahraga dan pendidikan jasmani. Nah, ini yang bisa mana? Ya jelasnya kepelatihan olahraga. Karena apa? Manajemen kelasnya ini juga berbeda. Bagaimana pengaturannya, bagaimana menyusun RPP-nya, bagaimana menyusun metode kepelatihannya. Nah, ini yang membedakan. Apa persyaratan menjadi guru pendidikan jasmani? Yang pertama, sehat jasmani maupun rohani dan berprofil olahragawan. Nah, ini yang sepertinya agak sulit bagi teman-teman kita yang agak berlebih atau seperti itu. Tapi mulai dari sekarang, monggo teman-teman, kalau misalnya berlebih harus pandai-pandai membentuk badannya menjadi yang profesional. Karena apa? Untuk profesi tidak menutup kemungkinan good looking itu pasti. Karena apa? Setiap orang yang melamar pasti salah satunya adalah yang dicari adalah good looking, ya. Oh, ada ini ganteng, oh ada ini profesor, oh ada ini kok kayak ini. Nah, seperti itu. Bukan maksudnya kurang ajar, karena eh, apa namanya eh, seorang yang tampan, cantik, atau bertubuh profesional atau bertubuh baik, ini salah satu eh, sorry enggak, ini salah satu eh, apa ya model jualannya atau eh, model model profesinya. Enggak lah gurunya jelek, oh enggak lah gurunya gak cantik ya apa coba? Oh, kok gurunya apa namanya obesitas, apa bisa nanti lari menuju lapangan? Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, taman itu pasti ada yang bilang taman itu pasti, tapi taman itu juga memandang rupiah. Nah, tidak seperti itu. Yang penting Anda bisa menjaga tubuh, karena apa? Ketika Anda masuk di profesi, itu juga menjadi salah satu takaran atau menjadi ukuran untuk menjadi atau masuk dalam suatu profesi. Nah, kemudian berpenampilan menarik. Menarik ini apa? Satu, menarik dalam hal pakaiannya. Apa yang dipakai mencirikan profesinya. Ya, seorang guru nggak mungkin nanti apa namanya bajunya compang-camping, bajunya seenaknya, kemudian sopan santunnya, itu juga dinilai semuanya. Tidak gagap. Apa ini maksudnya tidak gagap? Tidak gagap di sini adalah maksudnya intonasi suara, kemudian pengolahan kata-katanya, kemudian ada lagi eh, bahasanya. Ini bisa dimengerti oleh siapa saja. Untuk sampai ngajar ya bahasa hewan. Nah, nggak mungkin seperti itu. Apa bahasa hewan? Biasanya ada oknum seorang guru yang hahe-hahe. Nah, seperti itu. Atau mungkin eh, kata-katanya ini tidak pantas didengarkan oleh manusia. Mohon maaf, banyak sekali yang, jauh kah? Nah, kalau seperti itu. Atau kata-katanya jorok, seperti itu. Nah, ini nggak pantas seperti itu. Kemudian tidak buta warna, bisa membedakan warna, ya. Jangan sampai nanti membuat kelas, apa namanya, dalam sebuah materi, nah, nanti bingung, ini warnanya apa? Kok warna hijau, oh ternyata warnanya biru. Nah, seperti itu. Energik dan berketerampilan motorik. Maksudnya apa? Menguasai segala bidang olahraga yang dikuasainya. Atau mungkin ada salah satu basicnya, katakanlah basicnya pencak silat. Nah, mungkin menguasai pencak silat. Nah, artian dia bisa mempraktekkan teknik-teknik di pencak silat. Next. Wah, ini agak panjang, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti saya jelaskan satu persatu, sebagian saja. Tugas guru penjas. Jaskas, penjas or menurut kompetensi pendidikan jasmani. Yang pertama adalah memahami pendidikan jasmani yang diperuntukkan untuk
siswanya. Nah, ini berhubungan nomor 2. Anda harus paham bagaimana mengajar anak SD. Anda harus paham bagaimana mengajar anak SMP. Nah, yang ketiga, bagaimana seorang guru dapat mengeluarkan potensi dari siswa tersebut. Banyak sekali, katakanlah, dalam situasi kelas, Pak, saya nggak bisa melakukan ini, Pak, saya nggak bisa melakukan teknik senam lantai. Nah, bagaimana seorang guru harus membuat seorang siswa yang tadinya nggak mauan atau tidak-tidakan, nah seperti itu, enggak Pak, enggak ini mau Pak, loro kabeh, menjadi mau dan mampu menjalankan apa yang menjadi eh, tugasnya. Udah sampai Pak nggak mau, oh ya wes nggak mau, sana minggir saja dulu. Yang mau ya, ya. Gitu, enggak boleh seperti itu. Akan jadi apa? Generasi kita nggak akan lagi nanti yang akan masuk studi olahraga. Karena apa? Oh nggak disuruh, oh ini oh, sudah, oh nggak mau ya sudah. Nah, kalau disisipkan seperti itu nanti jadi seperti apa? Next, nah, mampu memberikan bimbingan dan memberikan potensi anak didik dalam proses pembelajaran. Mampu melakukan diskusi, bagaimana melakukan suatu kegiatan atau gerakan sehingga siswa dapat memahami dengan baik dan benar. Seperti itu. Nah, mampu membuat dan merencanakan metode pengajaran dalam sebuah RPP atau dalam sebuah apa namanya program-program pembelajaran yang sudah disusun oleh guru tersebut. Next, ada nomor 6, memahami gerakan yang diajarkan. Memahami apa namanya, kalau hanya memahami eh, materi saja tapi tidak memahami gerakannya, ini juga akan sangat sulit. Jadi tidak hanya teori saja, tapi praktek di lapangan juga harus jalan. Nah, memiliki pemahaman tentang unsur-unsur kondisi fisik. Karena apa? Di olahraga ini kan kita dituntut untuk meningkatkan kebugaran. Paling tidak meningkatkan kebugaran. Selain yang utamanya adalah untuk meningkatkan motorik anak atau motorik siswa. Nah, bagaimana dengan olahraga ini merupakan salah satu materi pelajaran yang intinya dapat satu meningkatkan motorik anak dan yang kedua kebugaran. Dalam hal ini adalah melakukan kondisi fisik di dalamnya. Kalau dulu ya, dulu mungkin sebelum kita melakukan materi keliling lapangan dulu. Nah, saat ini mungkin sudah tidak ada keliling lapangan dengan diganti oleh yang lain, aktivitas yang lain yang ininya apa? Yang ininya di situ ada untuk meningkatkan kebugaran kita. Memiliki kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, memanfaatkan lingkungan yang sehat dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana memimpin kelas atau membuat kelas itu apa namanya menjadi sebuah aktivitas yang dapat menyehatkan. Kemudian memiliki kemampuan mengidentifikasi potensi anak didik dalam berolahraga. Nah, ketika tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ininya adalah untuk menyampaikan materi sehingga siswa dapat memahami, kemudian jika ada siswa yang belum paham, kemudian diberikan penjelasan sehingga dia akan menjadi paham. Mempunyai kemampuan untuk menyalurkan hobinya dalam olahraga. Nah, ini apa maksudnya? Anak didik kita, peserta didik kita, mungkin olahraga juga menjadi hobi. Nah, hobi ini harus kita dukung. Maksudnya apa? Banyak sekali, oh saya sukanya sepak bola. Nah, kita kenalkan nih, sepak bola itu ada seperti apa? Oh, sepak bola itu dalamnya ada tekniknya. Coba tekniknya apa saja? Ada teknik menendang. Nah, Anda memberikan arahan bagaimana teknik menendang yang sesuai dengan teknik yang sebenarnya di olahraga. Nah, Anda sesuaikan seperti itu. Nah, sebelum sampai sini, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara presensi.
kita. Nah, presensi kita seperti apa? Nanti teman-teman cukup memberikan komentar di YouTube. Komentarnya adalah nanti akan saya sebutkan di masing-masing ada yang namanya adalah kode. Tapi sebelum kode itu nanti teman-teman YouTube ya, di komentar YouTube ya, mohon maaf, di komentar YouTube. Nanti teman-teman menuliskan nama kelas, dan nanti setiap beberapa slide akan saya sampaikan kode kunci. Kode kunci nanti arahannya di masing-masing slide itu ada huruf dan ada angkanya. Nah, perhatikan bagaimana model presensi kita, nama, kemudian kelas, dan kata kunci yang akan saya sampaikan di beberapa slide. Anda tinggal menggabungkan kata kunci itu, maka akan menjadi satu yang utuh. Jadi nama, kelas, kata kunci secara keseluruhan. Kata kunci itu ada huruf dan angka. Oke? Tolong diperhatikan. Peran guru di sekolah. Nah, ini di Undang-Undang tahun 3 Undang-Undang tahun 20 tahun 2003 ini sudah menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk perkembangan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melihat dari undang-undang tersebut, guru BENJES dapat berperan di mananya, yakni bisa menjadi semuanya. Kenapa? Karena pada beberapa fungsi yang disebutkan dalam UU tersebut ada dalam materi penjas, penjas orkes ataupun olahraga yang diajarkan kepada siswa didik. Dan selain itu tidak disebutkan profesi pendidikan yang selain itu tidak disebutkan profesi pendidik yang spesifik. Kita akan lihat lagi. Nah, dalam fungsi pengembangan kemampuan, pengembangan motorik masuk di situ. Dan membentuk watak serta peradaban bangsa, nilai-nilai sportivitas masuk seperti itu. Bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, jelas ada karena ada sentuhan rohani di dalam olahraga, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak sehat jelas untuk meningkatkan apa? Kebugaran. Berilmu jelas akan mendapatkan ilmu dalam melakukan olahraga. Cakap ini maksudnya adalah mampu melakukan sebuah kegiatan, sebuah aktivitas kreatif, mengembangkan pola pikirnya dalam melakukan gerakan. Mandiri bisa menunjukkan aksinya. Aksi dalam hal ini adalah kemampuan olahraga ya. Dan menjadi warga negara yang demokratis. Kita di sini demokratis dalam pembelajaran olahraga demokratis. Maksudnya apa demokratis di sini? Kita bisa melihat sebagai seorang guru ya, kita bisa melihat potensi seorang guru, seorang siswa. Siswa menunjukkan aksinya, kemudian kita bimbing di situ. Nah, ini salah satu yang dinamakan demokratis, serta tanggung jawab. Apa yang ditampilkan juga disertai dengan atau diiringi dengan tanggung jawab. Nah, ini seperti itu. Kemudian dalam melihat UU tadi bukan hanya sehatnya sebagai ranah penjas, orkes, olahraga, dan bagaimana dapat mencapai tujuan dalam UU tersebut. Jelas ya, tadi ada kata-kata sehat, tapi tidak hanya sehat saja, semuanya malahan masuk ke dalam pendidikan jasmani. Peran guru penjas di sekolah, pertanyaannya, apakah metode yang diberikan guru penjas orkes, olahraga sudah sesuai, berhasil?
pada tujuan yang sudah disebutkan di awal dalam mencapai tujuan UU pada peserta didik. Nah, apakah sudah sesuai? Apakah sudah menyehatkan siswanya? Apakah sudah membuat siswanya cakap, mandiri, nilai-nilai sikap yang apa namanya yang ada di dalam pendidikan jasmani? Apakah semuanya sudah bisa? Nah, sebelum saya teruskan, saya akan menyebutkan kata kuncinya. Yang pertama adalah F. F ya, F. Nah, keduanya seperti apa? Nanti akan saya sebutkan. Nah, peran guru di sekolah, mohon maaf, ini saya tutupi. Saya buka dulu sebentar. Oh, mohon maaf. Ada yang menyebutkan sudah tercapai, ada yang menyebutkan belum tercapai. Oh, sudah Pak, kita menjadi sehat karena olahraga. Oh, sudah Pak, karena kita sudah mencapai nilai-nilai kebangsaan, sportivitas seperti tadi. Tapi ada yang belum. Ah Pak, saya nggak sehat, saya masih obesitas, saya berat badan saya masih naik. Katanya kita mau olahraga, nanti berat badan kita akan turun. Nah, ini yang paling banyak seperti itu. Nah, kalau kalian seperti apa? Nah, jawaban kalian saya minta direnungkan masing-masing. Dulu waktu SD, SMP, SMA, apakah guru saya mengajarkan hal-hal penting ini menurut UU tahun 2003? Apakah dulu guru saya mengajarkan sportivitas? Apakah guru saya dalam memberikan materi itu ada unsur fisiknya sehingga saya dapat meningkat kebugarannya dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jika belum terjadi atau yang banyak responnya yang banyak responnya di sini adalah belum, terus bagaimana atau kenapa itu bisa terjadi? Nah, respon terbanyak atau yang tadi menjawabnya belum itu kekerasan atau perlakuan intimidasi seorang guru dalam murid maupun sesama murid. Kejenuhan atau kebosanan yang melanda siswa didik saat sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, ada lagi ya? Nah, ini dulu. Kekerasan atau perlakuan intimidasi. Jadi, banyak sekali yang kita jumpai di lapangan, oh sering mengolok-olok. Oh, gak iso, ini gak iso, Dun, atau menyebutkan kata-kata yang tidak pantas pada dari guru ke siswanya. Atau tidak hanya guru saja, teman-teman juga seperti itu. Kon gak iso nyemes kayak ya. Ada seperti itu. Sering kita jumpai. Kejenuhan dan kebosanan, materi yang diberikan. Materi yang diberikan di sini, wah materi ini ngomong senam lantai, aduh takut aku nanti kepalaku pusing. Nah, terus bagaimana solusinya? Jadi pendidik atau guru pendidikan jasmani harus lebih inovatif dalam menerapkan metode pembelajaran di sekolah. Misalnya melakukan modifikasi dalam memberikan pembelajaran, sehingga pesan yang ada dalam materi pembelajaran dapat dimengerti. Maksudnya seperti apa? Ketika Anda ngajar, ya tidak hanya saklek atau patuh terhadap isi dari materi tersebut. Anda harus membuat di sekolah SMP, SMA, SD membuat sebuah permainan, terutama di tingkat SD. Bagaimana permainan atau bagaimana model permainan ditunjang yang isinya adalah materi pendidikan jasmani. Nah, di situ teman-teman bisa memahami atau bisa membuat suatu kreativitas sendiri. Oh, saya ingin mengajarkan materi baseball. Nah, tidak harus seorang itu pakai tongkat baseball, kemudian ada penangkap baseball. Tapi bagaimana materi-materi itu dapat
dimasukkan ke permainan. Oh, dengan cara melakukan lempar tangkap. Oh, dengan cara melakukan pukulan kemudian lalu ditangkap. Banyak sekali ragam-ragam permainan yang dapat diberikan dalam pembelajaran jasmani atau pendidikan olahraga. Tujuannya apa? Lebih inovatif, kelasnya menjadi lebih ramai. Nah, teman-teman, mohon maaf nih ya, yang biasanya nggak ikut olahraga karena apa? Karena salah satunya adalah malas. Nanti ketemu Pak Akbar, kata seperti Pak Akbar, "Wais, gak usah dirungokne video YouTube-e patene paling ngomongnya ngono-ngono ae." Nah, atau aduh guru olahraga kok ngono apa lek aku ikut berarti dilolokne karena gak iso, karena nggak bisa apa namanya, eee, materi tekniknya. Nah, nggak ikut karena apa? Bukannya, eee, sakit atau apa, karena nggak mau, atau tidak respect terhadap seorang guru tersebut. Karena apa? Ya bosanan, tidak inovatif, dan lain-lainnya. Nah, ini mengapa harus dimotivasi, tadi sudah saya sampaikan, intinya adalah, menciptakan suasana yang senang, gembira, sehingga respon yang diberikan anak didik juga menjadi lebih baik. Nah, kata kunci lagi untuk presensi, kalau tadi sudah menyebutkan di awal tadi seperti apa, kemudian yang kedua adalah I, ya, I. Next. Nah, ini contohnya. Contohnya dalam modifikasi aktivitas fisik, teman-teman bisa baca sendiri yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ingin memberi materi materi terkait baseball. Caranya seperti apa? Tidak hanya saja, "Oh, kita pergi ke lapangan baseball," karena nggak ada. Lapangan baseball di Kediri mana? Nggak ada. Bagaimana kita memberikan pembelajaran baseball atau menanyakan materi baseball? Nah, mungkin dengan teknik-teknik yang dimodifikasi tadi, dengan sebuah permainan sehingga kita menjadi lebih inovatif. Fokus utama dalam pendidikan jasmani di sekolah adalah keterampilan peserta didik. Kenapa keterampilan? Yang pertama adalah keterampilan fisik dan motorik. Yang ketiga adalah keterampilan berpikir atau memecahkan masalah. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah keterampilan emosional dan sosial. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Kata kunci yang ketiga adalah FI. Tadi 2 I ya. D, sorry, D. Nah, keterampilan fisik. Kenapa keterampilan fisik menjadi ranah tersendiri bagi atau menjadi fokus utama dalam pendidikan jasmani, fisik dan motorik ya, karena merupakan kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya kemampuan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak anak. Sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Nah, ini biasanya ada pada guru sekolah dasar. Bagaimana seorang guru atau profesi seorang guru ini benar-benar materinya atau pembelajarannya mengandung unsur meningkatkan keterampilan fisik dan motorik. Memang anak-anak tidak boleh diberikan fisik, tapi dikenalkan dulu fisiknya. Aktivitas fisik itu seperti ini loh, seperti lari, menyelam, kemudian angkat berat, tapi tidak harus melakukan. Kita mengenalkan saja. Nah, kemudian motorik, bagaimana melakukan gerakan lari yang benar. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang salah. Sebenarnya lari yang benar itu seperti apa sih? Satu telapak kaki atau half of foot atau setengah bagian kaki ini atau jinjit ya. Ini yang benar yang mana? Mungkin teman-teman memiliki jawaban tersendiri. Nah, tapi masih banyak di SMP, SMA, gak ngerti lari itu kayak opo? Apa sih gunanya tangan ini untuk mengayuh ini seperti apa sih? Apa sih tujuannya? Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham, apa sih lari kok untuk mengayuh? Nah, lari meneng ya kalau melayu, kalau lari seperti itu. Jadi materi di khususnya di SD, di SMA, di SMP nanti memoles lagi, kemudian memperbaiki lagi, kemudian di SMA ini diperbaiki lagi. Nah, kata kunci yang
keempat adalah E. Ya, saya berarti lagi. Nah, kemudian teman-teman berpikir memecahkan masalah. Apa? Jadi saya langsungkan saja ya. Jadi intinya adalah dalam kita seorang guru itu mengenalkan masalah, ya. Terus bagaimana kita berikan kisi-kisi bagaimana memecahkan masalah tersebut. Kalau di matematika apa ya? Katakanlah materi materi soal matematika kan seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, modelnya seperti itu. Sama di berolahraga. Materi renang gaya dada, katakanlah seperti itu. Bagaimana seorang itu dapat menguasai? Intinya adalah seperti itu. Terus diberikan, oh untuk menguasainya atau menguasai materi renang gaya dada itu, Anda harus melakukan teknik-teknik yang benar. Cara tangannya seperti apa, posisi badannya seperti apa, posisi kakinya seperti apa, sehingga apa? Seorang itu bisa melakukan itu, bisa melakukan renang gaya dada itu, sehingga apa? Sehingga bisa tadi dapat memecahkan permasalahan. Seperti itu. Keterampilan emosional dan sosial. Jadi bagaimana menyalurkan emosinya, ya, emosi dari si siswa tersebut, bagaimana menyikapinya, ya, dan bagaimana bentuk hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Ini adalah di pendidikan jasmani. Nah, yang terakhir, kata kunci, sebutkan 4 digit nomor Anda NPM. Oke, seperti itu. 4 digit nomor terakhir NPM. Nah, bagaimana guru penjas melakukan proses pembelajaran? Dalam melakukan pembelajaran, guru memerlukan sistematika dalam proses pembelajaran agar dapat menciptakan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, pengambilan metadata dalam pembelajaran merupakan kunci dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Apa maksudnya di sini? Dalam guru itu sebelumnya adalah merumuskan RPP. Bukan Raditya Prima Putra ya, bukan Pak Redi ya. Maksudnya rencana eh, pembelajaran pembelajaran pendidikan. Dalam RPP tersebut sudah diberikan nih, oh nanti materi ini metodenya adalah seperti ini. Sehingga apa? Sehingga perancangan tersebut tujuannya apa? Dapat memahami atau bisa memahamkan siswanya kepada materi yang akan kita sampaikan. Nah, yang terakhir, peran guru pendidikan di sekolah, sistematika yang dilakukan guru pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran adalah yang pertama adalah bagaimana memberikan pendahuluan, bagaimana mengenalkan. Kemudian langsung saja teman-teman bisa membacanya sendiri. Jadi ada beberapa ini adalah mengenalkan seperti apa. Tapi sebelumnya ya mempersiapkan barisan atau mempersiapkan siswa didik untuk dapat menerima pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian latihan inti. Latihan ini apa? Masuk ke dalam materinya. Bagaimana setelah tadi dikenalkan, kemudian dijabarkan bagaimana materi itu dapat disampaikan. Memberikan menutup, intinya adalah bagaimana di latihan menutup ini siswa dapat memahami. Bisa kita lakukan umpan balik, atau kita bisa melakukan pembimbingan bagi siswa-siswa yang kurang memahami pembelajaran tersebut. Nah, selesai. Nah, teman-teman, tadi NPM-nya mohon diperhatikan benar. Jangan asal skip di video ini. Next, terima kasih atas atensinya. Jadi untuk hari ini, tadi
kita berkenalan salah satu profesi yang ada di kompetensi kita, yakni SPD Pendidikan Jasmani. Bagaimana sih peran atau bagaimana sih profesi pendidikan jasmani itu ketika melakukan pekerjaannya? Intinya adalah seperti itu. Kita harus menyusun RPP, bagaimana guru itu harus memahamkan siswanya dan apa sih isi atau kandungan materi pendidikan jasmani yang akan kita sampaikan. Nah, itu materi untuk hari ini, kemudian tugasnya untuk minggu depan. Nah, teman-teman, untuk tugas, teman-teman bisa melihat ini. Ya, oh belum saya buka. Anda melakukan observasi pada guru pendidikan jasmani di sekolah yang Anda tuju. Nah, bentuknya seperti apa laporannya? Laporannya bentuknya seperti makalah. Template-nya akan saya beritahu. Nah, teman-teman, Anda harus melakukan observasi di sekolah masing-masing. Bentuk kelompok, satu kelompok ada 4 mahasiswa. Yang di situ nanti teman-teman bisa memberikan bisa melakukan observasi tersebut. Observasi apa tuh, Pak? Nah, maksudnya pertanyaan seperti itu. Jadi observasinya di sini adalah untuk mengetahui bagaimana profesi guru atau profesi seseorang dalam hal ini guru ya, profesi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Kita tahu di berbagai sekolah atau dulu ya, semoga tidak ada yang sekarang dan dilakukan sekarang. Banyak sekali guru olahraga itu nyambi jadi guru pendidikan jasmani, guru bahasa Indonesia, matematika dan lain-lainnya. Nah, ini kan bertentangan dari kompetensi pekerjaan. Nah, ini kita lakukan studi kasus. Masih ada nggak sih seperti itu? Dan kalian nanti akan memahami. Dan ini dari guru itu gitu caranya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, cover seperti biasa, Anda membuat makalah. Kemudian, nah, latar belakang atau bab 1 biasa saja. Teman-teman membahas terkait latar belakang sekolah tersebut. Sekolahnya di mana, berdirinya kapan, gurunya ada berapa, kemudian guru penjelasnya ada berapa, eh, apa namanya, sekolah itu seperti apa, ya. Dikembangkan sendiri kurang lebih harus 3 halaman. Anda kembangkan latar belakang atau yang tadi sudah saya sampaikan. Guru penjelasnya ada berapa? Umurnya berapa? Kemudian sudah berapa lama di situ? Nah, Anda jelaskan di sini. Next, form kedua atau bisa disebut bab 2, pembahasan. Nah, di sini Anda memulai melakukan surveinya. Nama gurunya siapa? TTL-nya bagaimana? Kualifikasinya seperti apa? Kemudian lama bergabung dari tahun berapa sampai tahun sekarang berapa? Kemudian apakah pernah mengajar selain Benjas? Kemudian Anda sebutkan pelajaran apa? Kemudian bagaimana penjaringan? Maksudnya dulu masuknya menjadi guru itu seperti apa? Ataukah seleksinya modelnya seperti apa? Wawancarakah? Atau model seleksi seperti apa? Anda sebutkan di proses penjaringan ini. Kemudian pegawai negeri atau termasuk pegawai negeri atau non pegawai negeri atau honorer. Kalau honorer sudah berapa lama?
Nah, ini harus Anda jadikan sebagai datanya, big datanya ini. Nah, kemudian Anda deskripsikan tabel tadi. Tabel disebutkan apa namanya, bagaimana ceritanya, namanya apa, kemudian Anda ceritakan, tabel tersebut kamu ceritakan. Nah, dalam mengisi ini, satu form ini artinya semua guru yang ada di sekolah itu, atau guru pendidikan jasmani yang ada di sekolah itu. Jadi kalau misalnya ada gurunya ada 4, ya wis ditulis 4 itu. Ada nama A, nama B, nama C, nama D. Data saya seperti apa kamu kamu isikan di situ dan nanti bisa dideskripsikan di sini. Oh, Pak Anto. Pak Anto ini S1-nya dulu di Semarang, ya, mengambil S1 pendidikan jasmani tahun berapa. Kemudian Pak Anto ini masuk ke dalam guru sekolah Z. Dulu sekolahnya seperti apa. Nah, ini Anda buat maksimal 3 halaman. Halaman deskripsi ya, halaman deskripsi. Nah, kemudian kesimpulan saran. Apa kesimpulan ini maksudnya seperti apa? Jadi dari apa yang menjadi pembahasan dapat memberikan kesimpulan. Contohnya seperti apa? Bagaimanakah pencarian profesi? Jadi bagaimana dulu maksudnya seperti oh ternyata jadi guru itu di sekolah ini Pak ini contohnya Pak Anto katakan seperti itu. Pak Anto itu dulu tuh masuknya atau sistem profesi seperti ini. Kemudian setelah 10 tahun diangkat menjadi guru PNS karena seperti itu. Nah, saran Anda menyebutkan saran yang bisa disampaikan. Kemudian penutup selesai. Nah, tolong ini menjadi rujukan Anda dalam mengerjakan tugas ini. Terus minggu depan akan saya berikan link, teman-teman bisa mengisikan link tersebut. Linknya intinya apa? Menjelaskan sekolah tujuan yang Anda lakukan. Oh, saya ingin melakukan di SD Mojoroto 1, ada di SMA Negeri 7 Pare, katakanlah seperti itu. Tidak masalah. Ininya apa? Ininya tugas ini adalah mengenalkan profesi guru kepada Anda sekalian. Oke? Jadi minggu depan mengisi, kemudian tugas tugas tersebut Anda kerjakan selama 4 minggu. Wah, begitu lama kan? Anda bisa observasi, penjajakan, dan pengisian atau pengerjaan tugasnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.